Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Indah Munita dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang perpajakan untuk memenuhi UAS mata kuliah perpajakan. Materi pertama yaitu pajak daerah. Adapun pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun ciri-ciri pajak daerah. Pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Materi kedua yaitu pajak negara. Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Jenis-jenis pajak negara. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan dapat bersifat progresif, proporsional, atau regresif. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Adapun penerapan PPN di Indonesia menganut sistem tarif unggul yaitu sebesar 10%. Yang ketiga, bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, di mana dokumen-dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang keempat, cukai. Cukai adalah pungutan yang dilakukan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan objek cukai. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya kepentingan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi perorangan atau badan yang mempunyai hak atas memperoleh manfaat daripadanya. Yang terakhir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB. BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan. Adapun materi terakhir yaitu pajak objektif. Pajak objektif adalah jenis pajak yang tidak melihat kondisi wajib pajak. Namun, dalam pajak objektif yang diperhatikan yaitu sifat dari objek pajaknya, di mana pada dasarnya pajak objektif ini fokus dalam pengenaannya memperhatikan objek pajaknya. Adapun kriteria penghasilan untuk pajak objektif meliputi: yang pertama, diperuntukkan bagi orang pribadi atau perusahaan yang memakai atau melaksanakan suatu kegiatan transaksi atas benda kena pajak. Yang kedua, pungutan pajak berhubungan dengan pemindahan harta dari Indonesia ke luar negeri. Yang terakhir yaitu
pungutan pajak atas kekayaan, kepemilikan barang mewah, ataupun aset yang ada di negara lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.